Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat bersama RSUD Insinyur Soekarno Sukoharjo. Untuk sedulur sehat semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat di era pandemi COVID-19. Terima kasih saya ucapkan untuk sedulur sehat yang sudah bergabung dalam acara live streaming baik di YouTube channel ataupun Instagram Live RSUD Insinyur Soekarno Sukoharjo. Pagi ini kami akan membahas topik hidup sehat di era pandemi COVID-19 dari aspek rehabilitasi medik. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 masih berlangsung sampai saat ini. Banyak hal terdampak dengan adanya pandemi COVID ini, salah satunya dari aspek kesehatan. Dengan adanya pandemi COVID, kita diharapkan untuk tetap berada di rumah saja. Namun jika memang terpaksa kita harus keluar, tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Dengan kita harus di rumah saja, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menjaga hidup kita tetap terjaga sehat. Aktivitas fisik ataupun olahraga yang seperti apa sih yang bisa kita lakukan atau bisa kita manfaatkan? Istirahat seperti apa yang tepat kita terapkan di era pandemi ini? Nanti kita akan bahas bersama narasumber kita yang luar biasa, Dr. Lidiawati, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Telah bergabung bersama kita di sini, Dr. Lidiawati. Beliau merupakan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik di RSUD Insinyur Soekarno Sukoharjo. Ya, selamat pagi dokter. Selamat Apa pagi Dokter kabarnya Mita? dok hari ini? Alhamdulillah sehat Dokter Mita. Tetap semangat ya dok. Selalu semangat. Nanti kita akan membahas tentang hidup sehat di era pandemi COVID-19 dari aspek rehabilitasi medik. Nanti utamanya Dr. Lydia akan menyampaikan terlebih dahulu materi. Kemudian jika ada sedulur sehat yang ingin bertanya bisa dituliskan di kolom komentar baik di YouTube channel ataupun Instagram Live. Monggo dokter bisa dimulai dok. Ya, terima kasih Dokter Mita atas kesempatan yang diberikan. Sebagai perkenalan, saya Dr. Lydia, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di RSUD Insinyur Soekarno Sukoharjo. Saya adalah kepala instalasi rehabilitasi medik di Insinyur Soekarno Sukoharjo, dan tim rehab kami terdiri dari fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, psikologi, dan saya sendiri dokter spesialis rehab. Dari tim kami ini kami akan menganalisa pasien, kemudian memberikan pendekatan kepada pasien dari berbagai aspek, baik itu dari sisi fisiknya, dari segi okupasional atau pekerjaannya, dari segi komunikasinya, psikologisnya, serta sosialnya. Untuk itu di era pandemi COVID ini, Dokter Mita, kami melihatnya dari berbagai aspek, terutama aktivitas fisik atau olahraganya, kemudian bagaimana cara mengelola stres, kemudian bagaimana tidur yang sehat, serta bagaimana menjaga supaya kita tidak mengalami gangguan yang berlebih karena posisi yang statik, duduk lama, berdiri lama, atau makan terlalu banyak saat nonton TV. Seperti itu Dokter Mita. Oke, untuk yang pertama, di era pandemi ini dari WHO juga sudah mengeluarkan semacam panduan atau guideline bahwa kita harus memiliki strategi bagaimana menghadapi COVID-19 ini, walaupun takut, tetapi bagaimana kita bisa memanajemennya dengan baik, begitu Dokter Mita. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita mengelola stres. Bagaimana kita mengelola stres, yang kedua adalah aktivitas fisiknya atau olahraganya seperti apa, dan pola tidurnya. Selain itu, diet dan kontak sosialnya seperti apa. Kemudian hal lain yang bisa kita lakukan adalah menghindari hal-hal yang tidak perlu seperti merokok, minum alkohol, minum kopi berlebihan. Kan kadang kalau orang takut mencari pelarian ya dok ya, jadi jangan sampai pelariannya itu salah. Kemudian selanjutnya kita harus mengenali resiko. Oh, diri kita punya resiko apa? Apakah asma atau penyakit paru yang kronis, penyakit jantung, obesitas, gula, stroke, seperti itu. Selanjutnya bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita untuk
mengetahui, oh ini segini porsinya, saya harus tahu info di media sosial, oh ini saya kira sudah cukup. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu cemas. Jadi setiap orang punya mekanisme sendiri-sendiri, kadar sendiri-sendiri dalam mengendalikan emosinya saat mengetahui info dari media sosial. Selanjutnya, dari hal ini nanti kita akan fokus ke stres, tidur, dan olahraga. Untuk pertama nanti saya akan jelaskan mengenai aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya yang direkomendasikan WHO ini ternyata banyak manfaatnya, baik untuk tubuh maupun untuk pikiran. Okay. Jadi kenapa sih kok harus ada aktivitas fisik? Karena semuanya peranannya sangat penting, bisa mengurangi tekanan darah, mengelola berat badan, mengurangi risiko penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Sangat bermanfaat ya dok. Kemudian untuk pikiran bisa tenang, mencegah depresi, dan semua ini tadi tujuannya supaya apa? Supaya kita tidak terlalu rentan terhadap penyakit COVID-19 ini. Okay. Kemudian untuk jenisnya apa sih aktivitas fisik yang direkomendasikan oleh WHO? Jadi ini ada berdasarkan umur. Misalnya bayi di bawah 1 tahun, setidaknya dia ditengkurapkan sekitar 30 menit. Tapi ini harus melihat kemampuan bayi, jangan 1 bulan ditengkurapkan 30 menit, tidak seperti itu. Maksud di sini adalah bayi itu jangan ditelentangkan terus-menerus seperti itu, dokter. Kemudian untuk anak yang di atas 1 tahun atau balita, itu aktivitas fisiknya setidaknya 180 menit untuk aktivitas sehari-hari, jangan cuma jajetan aja seperti itu. Kemudian untuk usia yang lebih besar 3-4 tahun, aktivitasnya harus lebih yang energik lagi, seperti bermain bola, sepedaan, lari, dan lain sebagainya sekitar 60 menit. Untuk anak remaja sampai usia 17 tahun ini hampir sama dengan dewasa, di mana diharapkan sudah mulai olahraga. Bahasanya olahraga di mana minimal dalam sehari itu 60 menit. Kemudian dalam seminggu itu setidaknya latihan untuk kekuatan otot 3 kali dalam seminggu. Seperti itu. Untuk yang dewasa yang lebih dari 18 tahun ini nanti untuk setiap harinya 30-60 menit. Kemudian untuk seminggunya itu totalnya sekitar 150 menit untuk awal, tapi bisa ditingkatkan hingga 300 menit. Otomatis dalam seminggu itu berapa kali olahraga? 3-5 kali. Nah, selain aerobik, diperlukan juga latihan untuk menguatkan otot, yaitu sekitar seminggu 2-3 kali. Untuk orang dewasa yang lansia, perlu juga latihan keseimbangan untuk mencegah jatuh. Kemudian aerobiknya seperti apa ya? Olahraganya seperti apa? Nanti kita akan jelaskan di sini. Pertama mengenai latihan aerobik, yang kedua mengenai latihan untuk meningkatkan kekuatan otot, ketiga latihan peregangan atau stretching, keempat latihan keseimbangan. Yang pertama latihan aerobik. Latihan kita sering ayo senam aerobik gitu kan? Senam aerobik. Nah, ternyata senam aerobik ini ada bermacam-macam tingkatan, ada ringan, sedang, dan tinggi. Yang direkomendasikan adalah yang sedang untuk awam ya, karena untuk yang tinggi ini hanya untuk orang-orang tertentu seperti atlet. Kenapa sih? Karena ternyata intensitas tinggi ini walaupun banyak manfaatnya, tapi ada hal lain, di mana dari satu jurnal menyebutkan bahwa ini bisa meningkatkan mediator inflamasi, kemudian dapat menurunkan sistem imun kita. Sedangkan yang sedang ini justru malah meningkatkan sistem imun, dapat meningkatkan fleksibilitas otot, dan direkomendasikan oleh tenaga kesehatan. Paling bagus berarti ya dok yang intensitas sedang. Kemudian untuk intensitas sedang ini contohnya apa? Yang tinggi contohnya apa? Secara umum latihan aerobik itu sama seperti sepedaan, ya kan? Jalan kaki, kemudian lari, badminton, dan lain sebagainya. Yang membedakan adalah heart rate, denyut jantung kita. Nah, denyut jantung kita itu kalau yang sedang ngitungnya itu dari heart rate maksimal. Ini hanya gambaran saja, tapi sebagai masyarakat awam nanti nggak usah bingung, kok ribet banget sih 220 dikurangi umur kayak gitu. Tapi itulah faktanya sebenarnya yang benar, bahwa intensitas sedang itu harus 50-70% dari heart rate maksimal itu yang dilakukan selama 30 menit. Makanya banyak pakai jam-jam heart rate itu sebenarnya sangat membantu juga. Tapi kalau untuk
nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Intinya latihan senam atau apa itu 30 menit, 5 menit warming up, 5 menit cooling down. Nah, intinya itu sekitar 20 menit itu sudah cukup untuk kesehatan jantung. Itu paling minimal. Nanti bisa ditingkatkan sampai 60 menit. Kemudian yang membedakan tadi kan heart rate-nya ya, Dok. Iya. Sangat kencang sama yang sedang. Sedang. Ya. Nah, seperti apa? Contohnya maraton, lari biasa dengan lari yang maraton. Yang maraton ini tinggi, yang lari biasa itu yang sedang. Contohnya misalnya sepeda. Sepeda yang kecepatannya tinggi misalnya 10 sampai 12 mil per jam itu sudah tinggi. Kalau kurang dari itu berarti sedang. Masih sedang. Itu sekitar 16 sampai 18 kiloan per jam kecepatan untuk yang tinggi. Jadi kurang dari itu misalnya goes-goesan itu bisa sedang. Tapi untuk mencapai kebugaran tadi itu minimal 30 menit. Ya. Kemudian kenapa sih di era pandemi ini dari praktisi kesehatan tidak menyarankan intensitas tinggi? Karena dari penelitian itu kalau pakai intensitas tinggi nanti ada namanya open window period. Nah, di situ mudah sekali terkena infeksi dari virus dan lain sebagainya. Kondisi tubuh malah turun berarti ya, Dok? Imunnya turun, makanya untuk orang awam dan kita yang bukan atlet sebaiknya intensitas sedang. Seperti itu. Selanjutnya mengenai latihan aerobik ini manfaatnya kan banyak ya, Dok ya. Tadi belum disebutkan sudah ya, sistem imun. Yang lain itu dapat menurunkan kolesterol jahat, dapat meningkatkan kesehatan jantung baik pembuluh darah perifer maupun yang di jantung. Kemudian dapat memperbaiki mood, ya. Sedangkan untuk latihan ketahanan otot yang kedua itu nanti targetnya bukan kebugaran jantung lagi, tapi otot, jadi spesifik otot. Nanti ada dua jenis. Yang satu meningkatkan trofi atau meningkatkan massa otot. Yang kedua itu ketahanannya, endurance-nya, gitu. Nanti yang membedakan itu adalah caranya, frekuensi dan beban, intensitas latihannya. Untuk latihan kekuatan otot sendiri itu disarankan tidak terus-menerus, Dok. Jadi hari ini olahraga, besok enggak, supaya ototnya enggak fatigue, enggak lelah. Karena kan dipaksa nih, ya dipaksa, jadi harus ada fase istirahatnya sehari. Enggak boleh terus-menerus. Beda sama aerobik. Aerobik itu bisa 3 sampai 5 kali seminggu, otomatis ada fase yang bisa setiap hari kan. Seperti itu. Berarti nggak bagus juga ya, Dok, kalau tiap hari, jadi harus ada beban ya, latihan beban. Kalau aerobik nggak masalah karena yang sedang. Bahkan untuk menurunkan berat badan itu bisa sampai 6 kali per minggu, tapi tetap ada istirahatnya. Ada, iya. Kemudian yang untuk latihan dengan beban itu bisa memakai beberapa alat, Dok. Bisa pakai sekarang tuh ada kayak band atau pita, nanti itu ada kekuatannya. Ada kekuatannya, bisa bertahap kekuatannya dari yang ringan sampai berat, jadi bertahap. Itu untuk latihan yang ketahanan otot nih, Dok. Nah, ini adalah contoh band. Contoh bandnya yang diikatkan di kaki. Tapi memang tidak semua bisa dilakukan orang awam secara umum karena gerakan kaki, gerakan tangan arahnya itu melawan gravitasi atau tidak itu tergantung dari kekuatan ototnya, nilainya berapa, kemudian menguatkan otot apa. Setiap otot gerakannya beda. Posisinya bisa telentang, bisa ke samping, bisa duduk. Kemudian untuk manfaatnya itu secara umum sih pasti kinerja otot akan semakin baik. Yang sebelumnya mengangkat mudah lelah menjadi tidak mudah lelah. Yang lain ya jaringan lunaknya menjadi lebih bentuk. Kemudian untuk jenis-jenisnya tadi band udah ya. Bisa pakai barbel. Tidak bisa. Kalau yang mudah, Dok, yang sehari-hari kita bisa pakai gitu misalnya. Bisa pakai berat tubuh sendiri. Untuk awal-awal. Kemudian yang penting melawan gravitasi. Kemudian bisa pakai botol minuman mineral. Misalnya mulai dari yang kecil dulu.
8 sampai 12 kali. Kemudian untuk yang ketahanan otot itu frekuensinya lebih dari 20 kali. Lebih dari 20 kali, bisa maksimal sampai 4-50 kali. Nah, kalau misalnya beratnya masih yang ringan, kita mau nyoba berapa sih? Boleh 8 kali. Kalau mau untuk kekuatan otot ya. Iya. Terus kemudian kok nggak kuat, dikurangi. Oh, jadi nggak harus dipaksakan ya dok? Sebenarnya ada teknik pengukurannya sendiri. Biasanya nanti orang-orang sehat yang tahu. Kalau secara alam sih, secara apa ya? Secara umum seperti itu. Misalnya beratnya mampunya sekilo. Lakukan dulu 8 kali. Kok nggak bisa? Ya wes 7 kali. Setelah itu diulang 2 sampai 3 set. Iya. 2 sampai 3 set. Nggak kuat 3 set ya 2 set. Terus minggu berikutnya kalau udah enak, jangan naikkan beban dulu. Nanti repetisinya kan 8 sampai 12. Naikkan sedikit-sedikit. Setnya dinaikin yang sebelumnya 2 set jadi 3 set seperti itu. Untuk ketahanan otot pun begitu, misalnya bebannya ringan nih. Bebannya ringan, terus maunya lebih dari 20 kali. Silakan nanti setnya bisa 3 sampai 5 kali. Berarti sesuai kemampuan masing-masing berarti ya dok. Jangan dipaksakan. Kalau yang beban tinggi itu kekuatan otot untuk memasak bebannya yang tinggi, ulangannya sedikit. Iya. Tapi kalau hanya untuk ketahanan otot yang sering pada orang awam bebannya ringan aja, tapi Sering. ulangnya sering. 20, 30, 40, bisa sampai 5. Kemudian untuk latihan ketahanan otot ini sebaiknya tidak dilakukan terus-menerus pada otot yang sama dong. Tiap hari. Iya. Boleh selang-seling. Misalnya hari ini otot bicep, tricep, kemudian hari berikutnya otot yang lain boleh. Penting otot yang sama tidak berurutan. Kalau misalnya targetnya untuk tangan misalnya dok, berarti harus gantian ya dok, kanan kiri gitu ya dok? Enggak ototnya. Jadi depan, belakang. Misalnya mau bicepnya ini pada hari ini, besok bisa tricepnya. Jadi diselang-seling seperti itu. Kemudian untuk yang otot-otot kaki juga bisa dibantu dengan tadi band. Untuk otot-otot jari bisa dibantu dengan bola yang elastis itu dok. Kadang kalau kok nggak punya dok, pakai pentil atau karet ban yang gampang, yang tipis-tipis. Jadi sebenarnya bisa dimodifikasi. Ini contoh karet balnya ya. Kemudian latihan berikutnya yaitu latihan peregangan. Latihan peregangan itu untuk fleksibilitas otot. Nah, di fleksibilitas otot itu nanti kita meregangkan otot antara 15 sampai 30 detik. 15 sampai 30 detik. Itu bisa ditingkatkan nanti sampai 60 detik. Jadi sesuai kemampuan juga ya dok ya. Sesuai kemampuan. Kalau misalnya dalam 1 kali otot itu repetisinya bisa diulang sampai 2 sampai 4 kali. 2 sampai 4 kali nanti masing-masing otot. Sebenarnya secara umum waktu kita kecil itu diajari senam kebugaran jasmani itu senam kebugaran jasmani itu misalnya stretching di atas ya dok ya, yang seperti ini ya dok. Terus kemudian yang quadricep itu sudah diajarkan waktu senam SKJ. Kemudian untuk keseimbangan ini penting untuk yang lansia dok, tapi sebaiknya didampingi. Ini salah satu contohnya. Kalau lansia itu pakai kursi dipegangi, kemudian anak-anak bisa berdiri 1 kaki ya, berdiri 2 kaki seperti gambar ini, bisa loncat, itu juga keseimbangan. Kemudian dari duduk berdiri, duduk lagi, itu juga bisa meningkatkan keseimbangan kita. Nah ini contohnya, kalau misalnya menekuk lutut itu bisa diulang 10 kali. Kemudian untuk yang duduk berdiri itu bisa 5 kali. Bisa pegangan, bisa tidak. Jadi awalnya pegangan dulu dok, 5 kali. Setelah itu 10 kali tanpa pegangan kalau sudah bisa. 1 tangan, 2 tangan, kemudian lepas seperti itu.
Setelah latihan keseimbangan nanti kita bahas mengenai tidur ya dok ya. Ya. Nah kita akan bahas mengenai tidur yang berkualitas, kemudian bagaimana tipsnya, bagaimana sih tipsnya supaya tidur itu menjadi berkualitas. Yang pertama waktu tidurnya itu diatur dok, jadi pakai alarm. Kemudian persiapannya seperti apa? Persiapannya itu misalnya lampunya sudah diredupkan, kemudian mandi, sikat gigi dan lain-lain, tidak ada aktivitas sebelumnya. Kemudian waktunya itu kalau yang baik kan 7 sampai 8 jam ya dok ya untuk orang dewasa, untuk anak-anak bisa lebih dari itu sekitar 9 sampai 10 jam. Nah, selain dari waktu yang diatur, itu kita juga mengatur pencahayaan. Jadi cahaya matahari itu baik untuk menstimulasi tidur kita nyenyak. Dari penelitian, jadi kalau kurang mendapatkan sinar cahaya matahari itu mengalami gangguan tidur. Jadi silahkan misalnya pagi sampai pokoknya yang penting ada matahari, silahkan setidaknya melihat cahaya keluar sambil refreshing supaya moodnya bagus. Seperti itu ya dok ya. Selanjutnya bagaimana sih kita meningkatkan kualitas tidur, yaitu dengan menjauhkan HP, gadget, laptop dan lain sebagainya. Itu 1 jam sebelum tidur dok. Oh gitu. 1 jam sebelum mungkin tidur. Banyak sedulur sehat yang kesulitan atau ada masalah di tidur, mungkin karena itu juga ya dok. Iya, jadi karena sekarang paling banyak itu ya dok ya. Mainan handphone sebelum tidur, nanti nggak bisa tidur gitu ya dok. Iya, sebaiknya memang dihindari 1 jam sebelum tidur. Kemudian preparing tempat tidurnya. Jadi tempat tidur itu dibikin sebagai satu tempat yang istimewa dok. Jangan kerja di situ, jangan ngemil di situ atau nonton serial di situ, supaya kita merindukannya. Jadi itu mindsetnya ya. Dia adalah sesuatu yang istimewa untuk merebahkan badan, untuk mengurangi kepenatan yang sudah seharian tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah aliran udara ya dok ya. Sebaiknya kita membuka jendela sepanjang hari pada siang hari itu supaya sirkulasinya baik dan pencahayaan juga baik dok. Setelah pencahayaan kita akan lanjut ke aktivitas fisik ya tadi ya. Ternyata aktivitas fisik juga mempengaruhi tidur. Mempengaruhi tidur. Kalau aktivitasnya baik pada siang hari, maka tidurnya juga akan baik pada malam harinya. Dan kalau tidur siang jangan banyak-banyak, karena pasti malamnya nggak bisa tidur ya dok ya. Jadi ternyata menarik sekali ya dok, masih istirahat tapi kita harus banyak yang diketahui juga. Untuk Dokter Lydia dan sedulur sehat, kita ada jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali ya dok.
Ya, terima kasih sedulur sehat semuanya masih bergabung bersama kami di acara Bincang Sehat. Monggo dokter bisa dilanjutkan kembali materinya tentang tidur nih dok. Ya, Ya. tentang tidur tadi udah cukup ya dok ya, tinggal menambah apa? Sebaiknya di era krisis ini kita tetap saling bantu-membantu, karena itu impactnya ke kita sendiri. Kalau kita berbuat baik sama orang, nanti kita juga akan diperlakukan hal yang baik. Kalau atmosfernya baik, maka mood kita juga baik, seperti itu. Karena di era COVID ini kan kita sering di rumah, berarti jangan terlalu banyak tidur juga berarti ya dok, diatur juga tetap seimbang antara tidur dan aktivitas gitu ya dok. Iya. Oke, next. Nanti setelah tidur kita akan membahas mengenai bagaimana mengelola stres. Bagaimana mengelola stres? Di sini kita harus tahu peranan masing-masing, apakah kita ini sebagai orang awam atau tenaga kesehatan atau sebagai orang dewasa lansia. Jadi kalau untuk yang secara umum itu ada beberapa tipsnya untuk mengelola stres di era pandemi ini, yaitu kalau misalnya ada yang kena, jangan bilangin itu korban, kayak menempatkan dia sebagai korban gitu loh. Jadi mereka nanti akan tambah sedih, dan itu sampai sekarang pun masih ada sih yang seperti itu, kayak dijauhi dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu mesti kalau yang kena ini etnis tertentu, suku tertentu, kayak itu stigma-stigma gitu nggak perlu, ya, karena ini memang pandemi, jadi bisa mengenai pada semua orang. Kemudian meminimalisir menonton atau membaca informasi yang kira-kira membuat jengkel atau galau. Ya tambah lagi gimana ya, seperti itu sebaiknya dikurangi. Terus melindungi diri sendiri seperti yang sudah disampaikan oleh pemerintah maupun dari Kementerian Kesehatan, seperti cuci tangan, pakai masker, ya seperti itu. Kemudian jaga jarak ya dok ya, jaga jarak. Untuk sirkulasi udara juga harus bagus. Kalau kira-kira di tempat tertutup memang harus ada sirkulasi, sebaiknya 2 arah yang terbuka. Hormati para petugas kesehatan, kadang seperti itu ya kan dok, misalnya ditegur nggak pakai masker malah kitanya yang kitanya bisa dilukain. Oke, slide. Untuk petugas kesehatan mungkin kita juga merasa sendiri ya dok ya, kadang itu malah dijauhi tetangga ya kan. Ya seperti itulah, tapi namanya bekerja pasti ada pengorbanannya ya dok ya. Kebetulan di era ini kita tenaga kesehatan perlu berjuang lebih keras. Sudah pakai APD lengkap sampai rumah masih dijauhin. Iya. Kemudian gimana sih tenaga kesehatan bisa tetap melaluinya dengan baik? Itu dengan mampu mengetahui kira-kira yang bisa mengendalikan ketakutan kita itu apa. Pinginnya makan apa ya silahkan, makannya yang teratur. Olahraga apa silahkan. Dan kalau dari pengalaman saya itu dengan olahraga aerobik 30-60 menit, kemudian latihan kekuatan otot, itu benar-benar melupakan si COVID itu. Kemudian misalnya berkebun atau apa, benar-benar lupa. Jadi monggo kalau pas pulang jaga atau apa, menyempatkan waktu untuk hal-hal ini. Refreshing ya dok. Refreshing juga baik untuk kesehatan kita. Kemudian slide. Untuk tenaga kesehatan itu tetap harus jaga ini ya dok, jaga kebersihan saat di rumah sakit ya dok ya, karena kita tahu resiko kita kan paling tinggi di rumah sakit, dan kita tidak tahu mana yang COVID, mana yang bukan. Terus kalau misalnya kok aku dihindari, jangan lupa masih ada keluarga yang setia selalu mendampingi support kita. Iya. Kadang mereka itu kalau kita pikir harusnya kita ini nih nggak deket-deket, tapi tetap deket-deket. Itu support yang luar biasa. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada pasien yang lansia atau apa, silahkan nanti menggunakan metode yang baik saat berkomunikasi dengan mereka. Selanjutnya bagaimana mengelola stres untuk para pengasuh anak termasuk ibu-ibu, apalagi sekarang musimnya daring, pulang kerja capek masih ngajarin anak, jujur itu memang bukan hal yang mudah. Karena keseharian sudah di kantor bekerja, kemudian di rumah masih ngajari lagi, tapi baiknya juga guru-gurunya tetap komunikatif dengan kita dan paham misalnya ada kendala atau apa itu.
Kemudian pengasuh di rumah, baik pembantu atau orang tua sendiri harus tahu gimana sih ini anak-anak supaya aktivitasnya tetap positif. Ya. Kemudian pasti mereka akan lebih rewel atau apa minta ini itu karena mereka bosan di rumah terus. Iya dok. Seperti itu, jadi kita harus memahaminya, menganggap hal itu wajar dan mencari solusi, misalnya buat rutinitas baru tapi tetap aman ya dok ya. Kemudian harus punya keterikatan yang baik dengan orang tua dan pengasuh supaya mekanisme stres anak ini bisa dikelola dengan baik oleh mereka sendiri. Seperti itu. Oke, harus tetap memberi semangat pada anak juga untuk belajar ya dok. Iya, belajar terus lah. Iya. Tapi memang di era ini paling banyak main di sekitar rumah, terus nanti belajarnya hanya berapa persen saja ya sebenarnya. Nah, semoga segera berlalu supaya anak-anak bisa belajar tetap lagi di sekolah. Ya. Kemudian untuk lansia ini harus dibedakan ya, jangan semuanya dikasih tahu, yang perlu-perlu aja. Misalnya jangan terlalu banyak nerima tamu, terutama dari luar kota yang seperti itu nggak perlu, karena mereka paling rentan ya. Kemudian untuk dewasa yang lain sih hampir sama dengan yang lain, yang penting tadi kelola bagaimana informasi dari luar dibatasi, aktivitas fisik berjalan, makanan sehat, seperti itu dok. Ya lanjut, slide. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dihindari karena selama pandemi kan banyak di rumah ya dok ya. Banyak leisure time-nya, waktu luangnya, ada yang nonton TV, nonton main gadget dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus diperhatikan baik-baik, jangan sampai selama pandemi langsung berat badan naik banyak. Langsung ya. Dokter Mita makan ketawa terus ya dok. Iya, termasuk salah satunya dok. Ya, tapi kan Dokter Mita aktivitasnya banyak ya. Oke, slide. Nah, kenapa sih gaya hidup sedentari ini perlu kita mendapat perhatian? Karena dari 10 tahun terakhir ini kayaknya ngetren banget ya dok ya. Ngetrennya itu hidup enak ibaratnya. Harus hati-hati karena apa yang kita makan, apa aktivitas sehari ini adalah celengan kita 10-20 tahun mendatang. Jadi organ-organ kita ini nunggu apakah digunakan dengan baik atau tidak. Sedentary lifestyle tadi coba dilihat di slide-nya ya. Nah, ini nanti dapat meningkatkan hormon kortisol. Hormon kortisol itu mempengaruhi stres. Semakin tinggi kortisol maka akan semakin stres. Kemudian gangguan tidur, terus banyak makan. Akhirnya nanti hormon-hormon di pencernaan itu juga terganggu juga. Kayak ini hormon leptin ini kalau sedikit nanti nggak ada yang ngasih sinyal ke otak kalau kita udah kenyang. Kalau grelinnya yang tinggi kita kayak lapar terus, sudah tambah tinggi nanti, tambah gemuk. Jadi keinginan untuk makannya meningkat, ngunyahnya meningkat dan lain-lain. Padahal olahraganya kurang, aktivitasnya kurang. Jadi nggak balance, sehingga terjadi penumpukan lemak. Ya, oke, slide. Nah, stop mager malas gerak ya dok, ini dari netizen kayaknya. Jadi dari penelitian 447 pekerja di kantor Iran itu dari 8 jam kerja 6,29 jamnya itu duduk dok. Dan dari mereka ini kuesioner yang diambil ternyata mereka itu 6,3%-nya menderita hipertensi, 11,2%-nya hiperlipidemia atau kolesterol. Terus ada keluhan nyeri leher, punggung dan bahu. Itu kalau terlalu banyak duduk. Dok. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk posisi-posisi statik itu ternyata memang berpengaruh ke tulang belakang bawah ya dok ya. Coba kita lihat di sini paling tinggi duduk sambil membawa barang membungkuk itu sampai tinggi sekali loadingnya di tulang belakang. Kemudian duduk dengan berdiri lebih tinggi duduk lama kan dok. Ini harus hati-hati untuk pekerja yang banyak duduk lama. Paling bagus, paling rendah kalau posisi supine ya. Oke, slide. Nah, ini ada orang yang bekerjanya itu berdiri lama dok. Memang berdiri ya dok? Memang kerjanya berdiri, contohnya para penjual, kasir dan lain sebagainya banyak berdiri lama, customer service, satpam yang banyak berdiri lama. Itu juga harus hati-hati karena dari studi ini, Thomas dan kawan-kawan ini dia ternyata dari orang yang berdiri lama ini pekerjaannya dapat mengalami keluhan nyeri punggung bawah, kelelahan fisik, nyeri otot, pembekakan kaki, kelelahan, dan ketidaknyamanan di bagian tubuh yang lain. Oke, slide. Ya, jadi terus kepiye ya kan? Memang pekerjaannya duduk lama. Nah, di negara-negara berkembang sebenarnya ini udah diterapkan bahwa ada alarm untuk berdiri.
ada alarm untuk bekerja kembali seperti itu. Cuman di sini belum diterapkan. Nah, ini ada contohnya, misalnya setiap periode 20 menit berdirilah, berkelilinglah sekitar 8 menit, lakukan stretching setidaknya 2 menit. Jadi stretching pada tulang belakang terutama ya dok ya. Oke, slide. Nah, ini kalau di luar sudah seperti ini ya dok. Oke, lanjut. Nah, kalau yang berdiri lama, terus solusinya apa? Pekerjaannya seperti itu. Ada beberapa solusi. Bisa yang paling murah itu dengan stretching otot-otot paha, otot-otot betis itu di stretching. Tadi udah ada aturannya kan 15 sampai 30 detik, 2 sampai 4 kali untuk setiap 1 kali otot. Nah, kemudian misalnya sudah mulai ada keluhan, nah itu mungkin pergi ke rehab ya dok ya. Iya, nanti harus diperiksakan ya dok. Diperiksakan. Kalau belum ada keluhan bisa dibantu dengan bantalan kaki, matras, atau ada kursi di sekitar gitu untuk tempat rest tadi ya. Jadi kan setelah berdiri lama ada waktu untuk duduknya seperti itu. Jadi meskipun kerjaannya berdiri terus, tapi tetap harus ada waktu untuk istirahat sebentar gitu ya dok. Oke, slide. Nah, ini contohnya ya dok ya, untuk mengurangi keluhan-keluhan itu bisa dengan bantal pijakan kaki, bisa dengan matras, bisa dengan insole, atau tadi ada kursi. Slide. Ya. Selanjutnya ini adalah contoh-contoh postur yang salah. Bagaimana saat menyetir, itu sebaiknya di belakang ada bantalan punggung ya dok ya, yang sebaiknya sesuai dengan lekuk dari tulang belakang. Lanjut. Karena seringnya kita itu posisi alami kayak bungkuk gitu ya dok. Jadi kalau dibiasakan memang nggak bagus gitu ya dok. Kalau bungkuk jadinya gini ya. Di tulang belakang itu nanti diskus bagian depannya akan kepencet gampangannya. Oke, lanjut. Ini juga terlalu tegang dengan jarak kursi yang jauh. Nah, yang diskus belakang yang kepencet ya dok ya. Slide. Nah, yang benar seperti ini dok. Jadi ada bantalan di belakang dengan posisi tegak, tangan boleh bersandar untuk mengurangi beban ya. Nah, untuk kaki ini dipakai bantalan di kaki baik dok. Iya. Ini sebaiknya kaki dapat bantalan supaya beban di tulang belakang kurang. Oke, lanjut. Nah, ini selanjutnya adalah contoh-contoh bagaimana duduk yang benar ya dok ya. Ini seperti kita duduk di sofa, kedua tangan di pinggiran sofa, kemudian duduk santai di rumah silakan pakai bantal kaki ya dok. Terus cara duduk yang tepat itu misalnya lagi di pantai silakan di ini. Terus kalau yang kaki ini terutama nih pas lonjoran ya bahasa Jawa tuh, itu monggo lututnya ditekuk sedikit ya dok ya. Ini posisi di bawah ini ada beberapa kursi yang sudah sesuai sih dok, kayak kursi malas itu. Nah itu sudah sesuai itu. Ya, lanjut slide. Nah, ini duduk pakai bantalan kaki ya dok. Ini juga ada bangku kakinya sama. Jadi kalau pas untuk yang terima telepon atau berdiri lama silahkan untuk mengurangi beban di tulang belakang. Oke, slide. Nah, ini cara mengangkat, cara tidur juga ada aturannya ya dok ya. Nah, kadang itu yang salah, banyak salah itu untuk cara ngangkat ya dok. Jadi memang kita biasanya ngangkatnya seperti itu yang enak, tapi ternyata posisinya itu kurang tepat gitu ya dok. Nah, contohnya kebanyakan kaum laki-laki kan sering angkat galon ya dok ya. Sebenarnya itu kurang proporsional, ngangkatnya sambil nungging, kayak gitu paling sering itu. Yang ngangkat galon itu atau ngangkat beban-beban yang lain, para pekerja laki-laki paling sering. Ibu-ibu misalnya panci segede apa juga nungging aja, nah itu juga nyeri. Efek kedepannya mungkin punggung belakangnya mungkin ya dok nanti yang akan bermasalah. Nah, untuk posisi tidur yang paling nyaman untuk orang-orang yang nyeri punggung itu yang lututnya ditekuk ini dok, ditekuk pakai bantal ini nyaman. Jadi backnya tulang belakangnya posisinya netral, tidak terlalu kencang. Oke, slide. Nah, bagaimana dengan layanan rehab di era COVID ini ya dok ya? Karena rehab kan memang biasanya disebutnya penunjang ya dok ya. Ya memang waktu awal-awal kita agak membatasi ya dok ya. Kalau nggak terlalu perlu silahkan. Tapi di era new normal ini kita membuka bahwa ternyata memang dengan tidak terapi kadang malah memperparah kondisi, misalnya nyerinya semakin meningkat. Padahal kalau nyeri meningkat pasti tingkat stres akan tinggi, takutnya imunnya juga berkurang. Jadi untuk pasien-pasien pasca mondok, pasca rawat inap, pasien pasca operasi, kemudian pasien dengan nyeri hebat atau nyeri yang tidak bisa ditolerir, silahkan datang ke rehabilitasi medik.
Seperti itu, Dok. Nggih. Baik, menarik sekali Dok topik bincang sehat pada pagi hari ini ya Dok. Mungkin sebelum kita tutup diskusinya, mungkin ada pesan dari Dokter Lydia disampaikan untuk sedulur sehat yang ada di rumah mungkin Dok. Ya, baik. Untuk yang take home message-nya, sebaiknya kita di rumah itu memperhatikan beberapa hal tadi yang sudah saya sampaikan. Coba kita lihat slide-nya berikutnya, yaitu olahraga teratur, ya Dok ya. Tadi udah disampaikan jenisnya, Ya, silakan nanti sesuai intensitasnya. kebutuhan ya. Kemudian bagaimana mengelola stres, tidur yang berkualitas, kemudian stop malas gerak ya Dok ya, dan postur yang benar. Saya kira cukup dari saya seperti itu Dok. Nggih. Saya rasa juga topik materi kali ini sudah cukup komplit ya Dok. Semua dibahas, aktivitasnya dibahas, istirahatnya dibahas, kemudian model-model aktivitas yang benar seperti apa juga sudah dibahas. Nggih. Terima kasih Dokter Lydia atas segala ilmu dan informasinya, semoga bermanfaat untuk sedulur sehat semuanya. Nggih. Tidak terasa bincang sehat pada pagi hari ini sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dokter Lydia bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Saya berpesan untuk sedulur sehat semuanya, tetap menggunakan masker kemanapun Anda pergi, kemudian tetap cuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun dan air mengalir, ataupun bisa memakai hand sanitizer, tetap jaga jarak, social distancing, physical distancing. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share YouTube channel RSUD Insinyur Soekarno Sukoharjo. Selamat pagi dan sampai jumpa di bincang sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mita. Nggih.